Yuk teman-teman ya, ini kali ini saya mau praktek ya tentang cara sharing printer menggunakan router TP-Link TLMR3420. Jadi yang pertama ya, kita nyalakan dulu alatnya dan juga tancapkan kabel LAN kita yang dari komputer ke router ya. Yang pertama kita setting dulu ya. Settingnya ini adalah kabel LAN yang dari komputer saya yang akan saya tancapkan ke port LAN. Jangan di yang biru ya, jangan di yang biru, tapi di port LAN ya. Nah sudah, terus tinggal power. Oke, sekarang kita setting ya. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita setting ya. Ini saya cek dulu IP address saya. Ini network saya, kemudian kita lihat dulu statusnya, IP address saya berapa. Nah ini saya dapat 192.168.1.100. Nah routernya ini 192.168.1.1. ini defaultnya ya. Kita sudah dapat IP, terus waktunya kita setting. Oke, yang pertama kita buka dulu ya browser kesayangan teman-teman, entah itu Google Chrome atau Firefox. Di sini saya pakai Google Chrome. Oke ya, langsung kita ketik ya di link address ini 192.168.1.1. Nah, kita sudah masuk ke tampilan awal seperti ini. Langsung kita masukkan password yang awal saja ya. Misalkan Indonesia. Bentar. Dapat nyala saja. Indonesiaku 01. Kemudian bawahnya juga sama Indonesiaku 01. Kemudian let's get started. Kemudian settingnya ini kita buat seperti waktu ya, waktu yang di daerah kita GMT +7. Kemudian klik next, kemudian pilih wireless router mode, kemudian next, yes. Kemudian kalau pas ya, ini yang paling penting adalah ini biarkan dinamik saja ya. Kemudian klik next, kemudian ini juga next. Ini terserah teman-teman mau diaktifkan atau enggak wirelessnya. Ini kalau saya aktifkan ya. Kita beri nama WiFi print gitu aja ya. WiFi print. Passwordnya kita buat 123456778 gitu aja ya, biar lebih mudah. Kemudian kita klik next. Ini kita save. Ya, tadi udah selesai ya. Setelah proses tadi, terus dia seperti reboot. Kemudian kita isikan lagi ya password yang masuk ke routernya. Kita Indonesiaku tadi, Indonesiaku 01. Dan kita ketik klik login. Nah, sampai di sini sudah selesai ya, finish. Nah, kemudian ke tab advance, kemudian pilih network ya. Nah, untuk yang internet ini tidak usah disetting, kita biarkan saja karena dia dinamis. Kemudian ke LAN setting saja.
Nah, di line setting ini saya ingin IP-nya itu satu kelas dengan jaringan lokal saya. Jaringan lokal saya adalah 172.17.4.1 sampai 172.17.4.254. Nah, ini akan saya kasih IP misalnya 172.17.4.62. Nah, kemudian perhatikan juga di DHCP ini di enable ya. Terus kita klik DHCP relay. Terus ini biarkan kosong juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik save. Oh iya, lupa. Ini harus diisi dulu ya teman-teman ya. Misal saya kasih server yang lokal saya 172.17.4.1. Kemudian kita klik save. Nah, ini dia akan mereboot. Kita klik yes saja. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin kemarin saya kasih arahan buat mematikan DHCP, ya, mohon maaf ya, saya sedikit lupa karena kalau enggak lihat sendiri saya juga lupa. Jadi yang DHCP server tetap diaktifkan, di enable, tapi diarahkan ke DHCP relay. Ya, ini kabel saya yang ini menuju ke switch hub langsung ya. Saya akan tancapkan di jalur switch hub, kemudian saya tancapkan ke jaringan yang LAN, port LAN. Sekalian jangan lupa kita tancapkan juga port USB yang dari printer ini ke port USB nya yang di router ini ya teman-teman. Nah, ini sudah tertancap ya USB yang dari printer ini. Nah, sekarang waktunya kita setting kembali. Oke. Nah, ini adalah printer yang akan saya gunakan untuk printer sharing ya. Nah, dia adalah Epson L3110. Dia model ada tangkinya seperti ini. Nah, sekarang kita ketik lagi ya alamatnya yang router kita alatnya di routernya 172.17.4.62. Kita enter. Nah, dia mau masuk ya. Dia sudah mulai terbuka ini webnya seperti tadi. Kemudian kita masuk lagi seperti yang awal ya, pakai Indonesiaku 01 in. Nah, kita sayangkan dulu Indonesiaku 01. Kemudian kita klik login dan klik advance. Nah, sekarang komputer kita sudah satu jalur dengan switch up ya, karena melalui port LAN ya, dan routernya pun juga sama, IP-nya juga sama. Kita klik ke menu network ya, kita cek dulu dan settingnya ini sudah betul. Sekarang kita lanjut ke wireless nya, kita cek dulu wifi print passwordnya 123456778. Nah, kemudian langsung ya ke USB sharing. Nah, di menu USB sharing ini ada USB storage sama printer server. Kita lihat dulu yang USB storage device. Nah, untuk yang ini tidak usah diganti ya, cukup ginikan saja. Beginikan saja. Kita lihat ya settingannya. Tidak usah dirubah. Kemudian lanjut ke bawahnya yang print server yang akan kita setting. Nah, ini sudah aktif ya. Ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Berarti kalau nama printer kita sudah terdeteksi sini, berarti printer kita support untuk di sharing dengan alat ini ya. Saya kemarin mencoba pakai
Epson yang LX310 yang apa itu dot matrix itu enggak bisa. Saya sekarang coba pakai yang ini, ternyata bisa ya, L3110 ya. Kita aktifkan. Sudah gini kita langsung ke alatnya ya, bukan alat sih, softwarenya. Kemudian kita lanjut ke alatnya. Ini saya sudah ada ya, PC utility. Ini nanti akan saya share filenya, teman-teman tinggal ekstrak saja. Ini saya sudah punya yang sudah saya ekstrak, selesai ya, PC utility. Kemudian klik, sudah, nanti klik 2 kali saja sampai terbuka. Nah, ini ada pilihan CHS sama ENU. Kalau CHS ini China, kalau ENU ini English ya. Kita pilih yang English saja biar lebih mudah. Nah, di setup exe ini klik 2 kali saja, nanti membuka di programnya ya. Preparing to install TP-Link USB printer. PC Utility ini adalah software bawaan dari TP-Link sendiri ya, yang memang dikhususkan buat printer sharing. Nah, ini kita klik next saja, kemudian klik next. Nah, ini sudah selesai ya, cukup simpel dan mudah. Ini terserah teman-teman, langsung setelah selesai langsung masuk ke program atau tidak, terserah. Kalau saya mending langsung ke programnya aja. Kita klik finish. Nah, beginilah tampilan dari programnya ya. Ini tampilan dari programnya. Nah, ini terdeteksi ada 2 print server di kantor saya. Yang pertama adalah Epson L360 yang IP-nya 172.17.4.8. Yang kedua adalah yang punya saya sendiri, 172.17.4.62 pakai Epson L3110. Yang perlu kalian lakukan adalah klik pada ini ya. Biasanya ini ada yang belum auto connect sama yang belum yang sudah auto connect. Ini kebetulan saya sudah auto connect printer. Saya ulangi saja. Ini diklik, dipastikan ya auto connect printer. Berarti kalau sudah auto connect printer merah seperti ini, berarti sudah bisa terhubung ya. Dan tak kalah pentingnya adalah teman-teman harus pastikan sudah menginstal driver dari printernya ya. Ini saya sudah install printernya. Nah, atau misal teman-teman belum punya drivernya, ketika sudah selesai proses setting ini tadi, teman-teman tinggal install drivernya ya. Itu juga sama saja, juga bisa. Nah, ini saya sudah terhubung ya. Saya sudah terhubung ke printernya ini. Mari kita cek ya sekarang, apakah memang benar bisa ngeprint lewat jalur seperti ini ya. Kita coba ya. Baik ya, kita coba ya. Kita print test back bisa apa tidak. Kemudian bentar, saya ulangi ya. Klik kanan pada printer ini, kemudian printer properties. Pada printer properties ini teman-teman bisa klik ya print test back. Saya klik ya print test back. Nah, kalau ada pause gini biarkan saja ya. Itu memang seperti itu karena dia perlu proses untuk ke printer. Nah, ini sudah bisa. Nah, itu tadi teman-teman ya, sudah terbukti. Kalau pakai printer TP-Link ini bisa untuk sharing printer ya. Ya, buat teman-teman silahkan dicoba printernya yang ada di kantornya teman-teman sendiri. Tapi kalau yang LX310 sudah saya pastikan tidak bisa ya, tapi kurang tahu juga kalau di rumah teman-teman nggak bisa. Dan misalnya nanti setelah selesai install ya yang ini USB printer controller,
routernya tidak terdeteksi, bisa di-restart dulu PC-nya ya. Udah ya, cukup jelas ya, ini sudah selesai dan selamat mencoba. Bila ada yang masih bingung dan kurang jelas, silahkan teman-teman chat di komentar ya. Ya, terima kasih teman, selamat pagi.